Perkenalkan, nama saya Wahyuni, mahasiswi dari Fakultas Politeknik Seruyan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. PSDM diproses oleh perencanaan planner dan hasilnya menjadi rencana plan. Dalam rencana ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan menjadi dasar untuk kontrol. Perencanaan yaitu memilih tujuan cara terbaik untuk mencapai tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam menentukan terwujudnya tujuan. Kesimpulan dari perencanaan SDM adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa yang akan datang. Perencanaan SDM menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Tujuan dari PSDM untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan, menjamin penyediaan tenaga kerja masa kini dan masa yang akan datang, untuk menghindari mismanagement atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat, menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan, sebagai pedoman dalam menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan, pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiun karyawan, dan dasar penilaian karyawan. Tujuan permasalahan SDM: 1. Kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. 2. Kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dan kurikulum yang tepat. 3. Memajukan pendidikan dan peningkatan kemampuan SDM. 4. Kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan SDM. 5. Kebijakan perburuan pemerintah. Syarat-syarat dari PSDM yaitu mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi SDM, mempunyai ketentuan job analisis organisasi dan situasi persediaan SDM, mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa yang akan datang, memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuan pemerintah. Prosedur PSDM: 1. Menetapkan kualitas dan kuantitas yang jelas SDM dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisis. 4. Menetapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang terbaik dari alternatif yang menjadi rencana. Dan 6. Menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Prosedur PSDM: ciri-ciri rencana SDM yaitu menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami karyawan, job description setiap personil jelas, kualitas dan kuantitas serta penetapan karyawan sesuai kebutuhan, harus jelas hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab, harus fleksibel, mengatur mutasi peraturan sanksi hukum, pengembangan cara penilaian dan yang dinilai, jelas hak dan kewajiban para karyawan, menjadi pedoman kejelasan tugas pendorong semangat kerja karyawan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol yang baik. Cara mengatasi hambatan yaitu memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Rencana dan tujuan yang dibuat manajemen puncak dikomunikasikan ke bawahan dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dan
partisipasi dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Konsisten antara tujuan yang lebih tinggi dan rendah dijaga. Sistem reward yang tepat dan layak akan mendorong perilaku seseorang dalam bertindak dan mengambil risiko sekaligus mendorong kreativitas. Sistem informasi dapat membantu meminimalkan tingkat risiko dan ketidakpastian hasil yang ada. Demikian pemaparan materi tentang PSDM dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.